Sebenarnya sekarang market ya dalam arti retail ini kayaknya sudah terbiasa ya dengan IHSG naik dan turun yang signifikan value-nya. Ya. Dari sisi nilai ya, dari sisi angka ya. Misalkan turun 1%, turun 0,9% itu kayaknya itu udah makanan sehari-hari. Penurunan yang saat ini sih saya lebih lihat lebih momentum teknikal aja, karena kan mau nggak mau saham investor manajer investasi yang pasif kan harus menyesuaikan posisi ke MSCI yang baru kan bobotnya. Jadi lebih ke technical outlook. Halo POV People, kembali lagi bersama kami dalam POV Talk by Bloomberg Technology. Dalam obrolan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan MSCI yang tentu saja baru tadi pagi, jadi kita tapping ini di tanggal 13 Agustus 2026, artinya baru tadi pagi ada pengumuman rebalancing dari MSCI. Nah, tentu saja Maria Sarjana tidak sendirian, kami ada juga teman yang selalu menemani POV People sekalian, yaitu Bang Hotman Saragih. Silakan Bang. Halo POV People, kembali lagi bersama saya juga, bersama Maria dan dua narasumber kita yang keren-keren. Pastinya. Kita juga akan berbicara seperti yang disampaikan Maria tadi soal hari ini kembali kita ngomongin MSCI lagi. Dari awal tahun ya, Bang Hot? Aduh, dari awal tahun kayaknya nggak kelar-kelar persoalan MSCI. Iya. Ada aja setiap di hari MSCI mengumumkan sesuatu, bursa kita reaksinya selalu negatif. Hari ini tadi sempat 1, berapa persen lebih. Ya. Mungkin udah menyusut, tadi saya lihat ada sempat menyusut sebentar, mungkin udah mulai, sebenarnya udah price in ya, sentimen ini ya. Ya. Mungkin buat lebih jelas kita tanya deh ke dua narasumber yang hebat-hebat ini. Iya dong, POV expert kita kenalin siapa dulu sekarang? nih. Dari Head of Distribution and Retail Pak Lukman Hel Hakim dari MNC. Halo Pak. Thank you, Halo, Pak. selamat siang. Hai Hotman. Akhirnya kita Akhirnya ketemu juga kita. di Satu frame. frame. Sobat tongkrongan ini ya Sobat sebenarnya. tongkrongan. Nah, biasanya kita kalau ngobrol off the record. Off the record. Nah, untuk hari ini kita sengaja direkod. Ini jok-jok kayak gini nih yang kadang-kadang dirindukan dari Palu. Iya. Satu lagi siapa Bang? Satu lagi Head of Research dari RHB Sekuritas. Terima kasih Pak Sriwijaya. Makasih Pak untuk undangannya. Iya, kita senang. Semoga Bapak terbawa ambience kita Yang happy kita ya. pengen santai-santai Yang nih Pak. Betul. Jangan ngomong sesuatu yang serius, tapi kalau ngomong serius kadang-kadang orang mendengarnya juga males. Apa kita pengen happy. Walaupun sentimennya agak jelek, terus market kita juga ngeresponnya kayaknya agak sedikit kecewa. Itu tergambar dari IHSG kita hari ini yang merah. Tapi kita pengen tahu dari dua orang ini kan yang selalu di market, yang lihat tiap hari sentimen, suasana kebatinan di pasar, pasti mereka lebih mengerti lah ya dari kita ya Mar. Maria mau Pastinya mulai? dong. Aduh. Ini Coba. kalau ngomongin Silakan. MSCI itu selalu ada sesuatu gitu ya. Iya. POV People tentu saja pengen tahu ya, sebetulnya apa sih sentimen-sentimen yang terjadi setelah MSCI mengumumkan memang kita tidak turun ke frontier market ya kan? Ya, masih di Memang, margin. tapi freeze masih terjadi sebetulnya masih ya kan? freeze. Terus dua emiten kita ya Di terjungkal depan. ya, satu terdepak, satu turun gitu. Nah sekarang dari dua POV expert kita nih pengen tahu sebetulnya situasi kebatinan di pasar modal kita saat ini seperti apa sih Pak dengan pengumuman ini dari Pak Lukman deh. Omluk. Oke, kalau aku lihat sih sebenarnya sekarang market ya dalam arti retail ini kayaknya sudah terbiasa ya dengan IHSG naik dan turun yang signifikan value-nya. Ya. Dari sisi nilai ya, dari sisi angka ya. Misalkan turun 1%, turun 0,9% itu kayaknya itu udah makanan sehari-hari. Dulu tabu ya. Dulu mungkin agak tabu ya, dulu Iya, zaman-zaman iya. apalagi after era Covid tuh kayaknya ngelihat itu kayaknya udah wah, Ada apa nih? ada apa nih? Market crash lagi apa gimana gitu. Kayaknya sekarang udah bilang, baru segitu gitu kan. Baru segitu. Gini gitu. kayaknya mungkin mereka udah bilang, aku udah ngelihat yang lebih buruk. Masih. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang perlu kita perhatikan, kalau aku kan di market ya, di retail dan segala macam, angka yang menurut kita signifikan untuk kita lihat tuh sebenarnya bukan naik turunnya, tapi trade value-nya berapa sih hari ini. Oke. Dulu ya di bulan Januari kita sempat sampai 20 triliun, Iya, 30 triliun, pas seneng banget tuh ya. Semua nyayur lah, market nyayur, pelaku pasar juga nyayur, seperti itu. Sekarang kadang-kadang 10, kadang-kadang 14 gitu ya. Balik ke level Sebelum Covid ya. belasan gemuk dalam arti 19 gitu tuh udah kayak jarang banget gitu loh. Nah, mungkin ini juga yang membuat kenapa banyak orang
jadi wait and see. Tapi wait and see-nya sampai kapan sih kayak gitu kan ya. Nah, menurut aku sih sebagai orang yang tiap hari di market ini, mungkin orang sekarang udah nggak lagi tebak-tebakan saham apa masuk MSCI, saham apa keluar MSCI. Dulu mungkin iya ya. Game plan akhir 2025 sampai awal tahun 2026 mungkin masih seperti itu. Sekarang mungkin orang udah ngelihat dengan faktor-faktor yang emang mereka pelajari sebelumnya. Apakah bandarmologinya, apakah teknikalnya, apakah fundamentalnya. Menurut aku sih sekarang lebih ke arah situ ya. Jadi ngelihat MSCI gitu, apalagi sih nih gitu kan. Kok ini lagi sih gitu sentimen, dan kayaknya udah di price in, apalagi kondisinya kan IHSG itu naik cukup signifikan selama sebulan terakhir ya. Banyak hijaunya banyak hijaunya kan. Jadi Iya. mereka juga sebenarnya udah cukup happy sih dengan kondisi sekarang sih sebenarnya. Oke. Dan Bapak ini kan tadi kalau kita lihat gitu ya, waktu tutupan sesi 1 tuh sekitar 7,81 triliunan ya, sekitar segitu. Berarti kan kecil banget ya sebetulnya ya. Kalau dari Bapak gimana melihat situasi hari ini? Iya. Kalau saya lihat sih sebenarnya hasil MSCI yang diumumkan tadi pagi itu udah sesuai dengan perkiraan, karena terus terang ya sehari sebelumnya itu kita udah dapat kayak informasi bocoran lah ya. bocoran lah gitu. Itu sama persis sih. Jadi saham yang keluar sesuai, kita itu dapat informasi yang goto keluar, kemudian yang carun itu diturunin ke small cap market, kemudian juga yang saham yang small cap yang dikeluarin juga sama persis. Jadi sebenarnya udah sesuai dengan ekspektasi. Dan penurunan yang saat ini sih saya lebih lihat lebih momentum teknikal aja, karena kan mau nggak mau saham investor manajer investasi yang pasifan kan harus menyesuaikan posisi ke MSCI yang baru kan bobotnya. Jadi lebih ke technical outflow, dan ini mungkin akan bisa cepat bisa lambat, tapi yang jelas ini akan terjadi sampai di tanggal 31 Agustus. Karena itu kan batas akhir rebalancing. Jadi nanti paling nggak sih setelah 31 Agustus di 1 September itu orang akan balik lagi ke fundamental lagi. Jadi akan lihat saham itu bagaimana pertumbuhan earningnya, bagaimana kondisi industrinya, dan juga gimana makronya. Jadi ini lebih ke sell off jangka pendek aja. Bisa lebih cepat sih, sebenarnya kalau kayak gini bisa 1-2 hari juga ada bisa, dan bis itu market bisa balik lagi, realize lagi, lihat ke fundamentalnya. Dan kalau kita lihat fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sih nggak jelek-jelek banget, walaupun memang ada beberapa yang harus kita perhatikan, seperti kayak level debt kita yang udah naik, sekarang udah lebih dari 10.000 triliun, level debt to GDP udah 41%, itu agak mengkhawatirkan, tapi so far kalau kita hitung sih masih manageable. Itu yang dikhawatirkan, saya cerita yang jeleknya dulu ya. Tapi kalau yang bagusnya, so far kita lihat data pertumbuhan ekonomi masih sangat bagus. Di kuartal kedua kita 5,26%, kemudian juga fundamental yang lain, perusahaan kan baru mengeluarkan laporan keuangan di semester pertama. Itu juga laporan keuangan semester pertama juga pertumbuhannya juga sangat bagus. Di perbankan yang orang khawatir earningnya bakal jelek, ternyata banyak juga perbankan yang earningnya masih double digit growth saat ini. Juga consumer juga banyak kasih surprise, terutama yang di retail sector. Retail sector orang khawatir di kuartal kedua akan jelek, ternyata hasilnya juga daya beli masih bagus, pertumbuhan revenue di kuartal kedua juga masih bagus. Jadi intinya nanti orang akan lihat ke fundamental. Pak tadi kan sebut sedikit ya soal outflow gitu ya. Nah, betul nggak sih anggapan bahwa kita ini sudah lewat yang paling buruk nih, yang paling buruk itu di tanggal 29 Mei gitu outflow kita gitu. Nah, dengan adanya pengumuman MSCI tadi pagi, mungkin lebih buruk lagi atau memang sesuai pandangan banyak orang ya kan akan udah selesai gitu? Iya, itu udah expected. Jadi kita kondisi paling buruknya kelihatannya udah terlewati. Cuma mungkin nanti kuncinya ada di November. Karena November itu batas MSCI akan menentukan apakah kita akan tetap di emerging market atau turun ke frontier. Itu yang kita masih belum bisa melihat, karena so far kita nggak tahu standar kita sama standar MSCI itu beda kan. Kalau kita lihat dari OJK sama BEI bicara kalau kita udah banyak peningkatan di transparansi, free float dan segalanya. Dan mereka bilang so far MSCI juga kelihatannya udah setuju. Tapi yang kita nggak tahu dari MSCI sampai sekarang belum pernah ngomong apa-apa. Jadi di November itu sebenarnya kuncinya apakah kita udah terburuk atau belum. Nah ini kan jadi
mungkin POV people juga banyak bertanya gitu ya Pak ya. Mm-mm. Bang, kalau misal kenapa sih MSCI itu kenapa nggak ngumumin aja cepet-cepet gitu misalnya banyak Hmm. orang yang boleh nggak diberikan penjelasan gitu dari Pak Luk deh, penjelasan kenapa sih harus kayak gini nih, intinya dari Agustus deg-degan frontier atau enggak, ternyata enggak, nanti November deg-degan lagi, nanti ada lagi enggak kayak gitu, Iya. gimana Pak? Kan sebenarnya kayak MSCI itu kan punya metodologi juga, dia punya time frame tertentu ya. Jadi nggak akan mungkin juga kayak kita dibilang, kamu salah, berubah hari ini ya, kan nggak gitu juga. Jadi mereka punya schedule tertentu, itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan transformasi tadi ya, reformasi terkait dengan, kan mereka tuh yang menjadi concern adalah kayak foreign inclusion, kemudian juga keterbukaan informasi, data-data mengenai beneficial owner ultimate siapa aja, yang itu mungkin nggak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Nah makanya November itu jadi cut off date yang memang penting, karena apakah dalam waktu yang sudah disiapkan sejak pengumuman awal mereka memfreeze seperti itu, ini bisa dipenuhi atau tidak untuk jarak seperti itu. Bahkan juga pemenuhan free float sampai 15% pun itu kan juga nggak mungkin bisa dalam waktu 1 tahun gitu, tapi sudah di ranking, oh mungkin saham-saham dengan kriteria tertentu saja yang jadi prioritas, dan itu bisa jadi sebagai cara kita untuk ya tadi mereformasi pasar modal supaya bisa menarik investor asing. Kan kita tahu porsi investor asing walaupun secara jumlah investornya mungkin lebih sedikit, tapi value-nya masih signifikan. Dan polanya bukan kayak seperti kita nih investor retail Bang Hotman. Kalau investor retail kan sekarang beli naik 2% dia jual. Ya. Kalau dana-dana asing kayak dana pensiun kayak Norwegia atau Kanada itu kan nggak akan mungkin tektok-tektokan tiap hari. Nah ini kan yang bisa menjaga fondasi dari pasar modal kita supaya lebih sustainable. Nah ini yang menurut aku bukan karena ada faktor like or dislike, bukan karena apa ya, mungkin karena memang mereka sadar bahwa perubahan itu nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan mereka juga harus menyesuaikan dengan schedule-schedule yang memang sudah menjadi patokan review-review tadi seperti itu. Oke, kan karena memang banyak banget ya di media sosial bergulir juga, ada apa sih sama MSCI, kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begitu, itu kan bikin Jangan-jangan ini konspirasi lagi. nah gimana tuh kan. Kalau teori konspirasi bahasnya nggak di sini. Di ruang-ruang gelap. Di ruang-ruang gelap. Ruang-ruang gelap. Tapi gue sebenarnya menarik karena ini 2 orang punya profiling yang berbeda ya. Satu kita bisa ngomong sisi retail side, yang satunya asing side, foreign side. Gue tanya yang ke retail dulu deh. Perilakunya, behaviornya. Kalau dalam situasi kayak gini, kan kalau Om Luk tadi udah bilang, kayaknya udah biasa deh. Nerima situasi yang spike tinggi terus turun lagi, drop banyak. Ya kayaknya udah makanan sehari-hari nih. Jadi diterima sebagai sesuatu yang ansi aja lah. Situasi market kayak gini. Nah dalam situasi kayak gini perilaku investor itu gimana Om? Sebenarnya gini, kalau kita lihat kan investor kita nih macam-macam ya. Ada yang pakai teorinya A ke B, ada yang teori undervalue, ada yang teori bandarmologi. 50%, 52% loh jumlah retail kita nih dari 28 SID, 20 juta SID. Betul, itu kan banyak tuh. 10 juta lah anggaplah sekarang ya. Kan udah ada sekitar 9, something lah investor saham. Nah, mereka juga orang-orang yang pengen quote to quote ya, kalau saya bilang pengen happy lah di pasar modal ini. Dan mereka pasti karena sudah ada di pasar modal di saham, akan berusaha mencari cara supaya apa? Supaya tetap happy, equal dengan cuan. Makanya kan ketika kemarin kita rame-rame nih, wah Selat Hormuz di blokade, orang-orang pada cuan kok dari saham-saham oil and gas, ya kan? Ada kondisi begini, orang-orang bisa cuan kok dari saham-saham begini. Jadi mereka tetap akan punya cara untuk mencari cuan masing-masing. Yang jadi masalah adalah mereka yang memang investasi jangka panjang. Yang investasi jangka panjang, apalagi di saham-saham bank yang kapitalisasi besar, yang punya bobot gede di MSCI, ketika terjadi outflow besar-besaran sampai 95 triliun tahun ini, mereka paling suffer. Karena kenapa? Nilai investasi dia 6 tahun yang lalu dengan sekarang itu sama. Jadi mereka lalu bertanya, ini beneran nggak sih kalau investasi di pasar modal itu secara jangka panjang menguntungkan? Lah kenapa investasi saya kok 6 tahun lalu sama sekarang nilainya sama? Atau bahkan turun. Ya, bahkan ada yang turun gitu kan. Nah,
dua sisi lah. Di mana-mana itu pasti akan ada dua sisi pada saat, kayak contoh lah perilaku investor retail. Pada saat harga sudah naik, wah tinggi, pasti ada yang berharap, ini kapan sih turun karena gue belum beli. Ya, Bener ya? Iya, benar. Ya, karena dia belum punya posisi, tapi yang udah punya posisi dia pasti berharap ini kalau bisa naik terus. Ya. Seperti itu. Jadi akan selalu ada seperti itu. Nah, sekarang tinggal duitnya lebih banyak yang mana. iya. Nah, biasanya yang investasi jangka panjang itu duitnya lebih banyak sih orangnya. Di mana? Yang investasi yang jual beli mungkin secara aset mungkin nggak gede, tapi super liquid, dia bisa keluar masuk tiap hari dengan fleksibel seperti Iya, itu. Nah, hal seperti ini sebenarnya yang membuat pasarnya lebih dinamis lah. Cuman ujung-ujungnya memang di pasar modal atau di bursa saham, kalau transaksinya nggak ramai, transaksinya nggak besar, itu appetite orang untuk ikut itu akan turun kan, karena ada ibarat kata zaman dulu ada yang bilang herding behavior-nya kan Iya, ada. iya. Kalau rame, kalau Iya. sepi Iya. kayak gitu loh. Iya, iya. Jadi menurut aku sih sebenarnya di market ini investor retail pasti akan coba cari cara untuk sentimen apa yang bisa bawa dia cuan. Banyak yang tobat nggak sih? Kenapa? Banyak. Ada lah. Baik. Tobat sambel. Tobat sambel. Tobat sambel. Pas makan sambel pedas. Besoknya ngulang lagi. Pastilah itu. Tobat sambel. Tobat sambel. Aduh tobat dah nggak makan sambel lagi. Besok kasih bakso lagi. Pakai sambel lagi. Pakai sambel lagi. Maksud apakah itu ngaruh ke likuiditas yang terjadi sekarang ini kan transaksi turun banyak karena mereka banyak yang tobat. Oh enggak sih, kalau menurut aku bukan karena merekanya tobat sih. Menurut aku ya mungkin mereka ada beberapa yang mungkin nyangkut ya. Nah, mereka lagi akumulasi duit lagi di tempat lain nih. Ya nanti baru ketika marketnya udah mulai bergairah, mereka Balik lagi buka akun kedua kayak atau buka sekuritas kedua kayak gitu kan. Seperti itu. Oh, oke. Nice. Bikin yang baru lagi. Jadi yang lama biarin aja dulu, tungguin aja. Kan bikin yang baru waktu cari itu yang ada yang bilang katanya buka 9 RDN kata gitu kan. Oh ya. Ada dulu kata bilang, ada yang bilang buka 9 RDN gitu kan. Buka di tempat Pak Andre 2, di tempat aku 2 gitu. Udah 4. Tinggal cari lagi sekuritas yang lain. Dari Pak Andre sisi foreign nih, maksudnya enggak pasti Pak Andre kan banyak asing yang kemudian coba masuk ke kita juga. Cuma apa yang jadi pertimbangan mereka sekarang nih? Iya. Terus perilaku mereka seperti apa nih di market kita? Ini kalau dari institusi foreign, kita lebih sering sebenarnya berhubungan dengan foreign institusi yang ada di Singapura dan di Malaysia. Oke, iya. Kalau dari Malaysia sama Singapura sendiri sebenarnya sebelum pengumuman MSCI mereka udah keluar duluan sebenarnya. Oh. Jadi mereka waktu itu khawatirnya lebih ke rupiah sama perpindahan kondisi politik di Indonesia. Oke. Jadi mereka lihat ada perpindahan presiden dan mereka mungkin belajar dari Thailand. Thailand kan waktu ganti perdana menteri itu sempat marketnya turun cukup panjang. Iya betul. Itu yang mereka takutin yang terjadi di Indonesia. Iya, Dan pada saat Indonesia ada peralihan presiden, mereka lihat ada resiko politik, mereka udah keluar duluan. Jadi keluarnya bukan karena MSCI, tapi lebih lihat ke resiko politik di Indonesia. Dan juga mereka juga lihat waktu itu rupiah kan turun terus. Kalau rupiah turun itu, walaupun misalnya IHSG naik, tapi karena mereka performanya dihitung dalam US dollar atau dalam Malaysian ringgit atau Singapore dollar, itu tetap akan underperform juga. Jadi karena mereka lihat kondisi ekonomi, politik masih nggak stabil, mereka keluar dulu. Dan sampai sekarang kalau kita tanya sih posisi di Indonesia kebanyakan udah sangat minim ya. Mungkin masih ada, tapi posisinya udah sangat minim. Bahkan terakhir saya ketemu mereka nanya sih, saat ini udah saat yang bagus untuk masuk lagi apa belum? Karena mereka lihat rupiah kelihatannya udah under value banget. Jadi seharusnya rupiah itu menurut mereka nggak di level sekarang, seharusnya lebih kuat dari sekarang. Cuma yang mereka masih mau akses adalah pertama MSCI. Gimana MSCI keputusannya ke depan, apakah kita akan tetap di emerging market atau turun ke frontier market? Mereka akan akses ke situ. Kedua juga dari kebijakan ekonomi di Indonesia. Sebenarnya mereka nggak khawatir terhadap current account deficit karena di Singapura, di Malaysia tuh current account deficitnya tuh lebih tinggi daripada di Indonesia. Cuma yang mereka khawatirkan adalah lebih ke spending atau disiplin fiskal dari Indonesia. Jadi spending yang dikeluarkan government itu udah ke sesuatu yang tepat apa belum. Jadi kalau misalnya spending, misalnya minjam utang, tapi spendingnya dipakai untuk
sesuatu yang lebih ke recurring income yang nggak memberi nilai tambah di jangka panjang. Oke. Itu mereka melihat itu sebagai sesuatu yang faktor negatifnya. Dia berarti persoalan fiskal lah ya yang kita sedang Iya. hadapi ya. Oke. Iya, jadi keefektifan dari spending fiskal di Indonesia itu yang mereka lihat. Ya, jadi mereka lebih lagi wait and see sebenarnya sih. Wait and see kapan untuk masuk. Dari view mereka sih mereka udah lihat Indonesia sangat murah, terutama saham-saham yang kapitalisasi besar seperti perbankan, Iya. terutama kayak BCA mereka udah lihat Diskonnya udah gede udah banget. murah banget, menurut mereka udah murah banget. Karena mereka lihat dari ROI-nya BCA kan tinggi tuh, ROI-nya sekitar 20% lebih, sedangkan valuasinya itu secara PBV di 2 kali, PI juga murah banget. Iya. Mereka pengen masuk sebenarnya, cuma ya nunggu waktu yang tepat aja. Bank-bank yang lain juga mereka lagi incar juga, Astra juga banyak sih yang mereka incar sebenarnya, cuma tunggu waktu aja saat ini. Oke. Soal aset alokasi. Kan sekarang kayak hari ini aja Korea tiba-tiba dalam 10 hari terakhir 22% ya naiknya spike. Gara-gara saham AI related lah. Mereka chip kan, Iya. perusahaan chip. Jadi memang bursa global itu sekarang sedang lagi fokusnya ke saham-saham yang teknologi Betul. high tech semua. Betul. Sementara kita kan nggak ada kan. Iya. Nah, mereka memang, tapi kan sempat kemarin ada omongan AI bubble. Kemungkinan akan shifting nih dari yang udah kemahalan mungkin akan merembet ke Indonesia. Itu belum ada tanda-tandanya, Pak? Belum sih, tapi kalau mereka lihat Indonesia mereka lebih lihat ke biasanya bukan ke AI, karena Indonesia kan emang nggak ada industri Emang nggak AI ada. dikit ya. Mereka lihat pertama di perbankan, Oke. karena di perbankan Indonesia cukup banyak yang kapitalisasinya besar, kinerjanya bagus dan valuasi murah itu mereka lihat. Kedua juga mereka lihat ke sekarang ke sumber daya seperti metal mining itu mereka lihat ke situ. Tapi kalau enggak ya, karena kalau ada masalah ESG, mereka nggak bisa masuk di call. Atau mereka lihat ke CPO juga, mereka lihat di situ. Mereka lihat prospek CPO tuh juga menarik. Dan yang terakhir consumer. Mereka lihat, saya kan populasi 250 juta, nggak Orang susah. makan semua kan. Iya, susah ngalahin kekuatan consumer sektor di Indonesia. Jadi 3 sektor itu mereka lihat buat Indonesia. Oke. Maria. Iya, Pak Andre tadi kan sempat mention sedikit soal mereka tuh asing itu sudah keluar sebelum situasi politik terjadi gitu kan. Berarti kan sebetulnya asing itu lebih kepada bagaimana sih melihat situasi keamanan dan stabilitas Indonesia kan gitu kan. Boleh nggak dikasih pandangan sedikit aja? Kan ini sedang ramai katanya beberapa waktu yang lalu bahkan tuh mal-mal pasang itu ya, pagar yang tinggi-tinggi, dikritik kemudian diturunkan. Terus ada juga yang bilang Agustus nanti nih gejolaknya luar biasa. Nggak cuma 1-2, bahkan yang datang ke sini kemarin juga sempat ngomong seperti itu. Nah, kalau dari perspektif seperti ini, Pak Andre melihatnya bagaimana? Asing sudah mempertanyakan itu atau belum? Nggak terlalu sedetail itu sih, cuma ya ada beberapa yang udah nanyain juga. Cuma ya mereka sih udah lihat sebagai satu kesatuan dari kekhawatiran mereka waktu pergantian pemerintahan. Dan itu emang bukan hanya Indonesia aja, kayak di Thailand juga waktu ada pergantian pemerintahan kan mereka juga keluar dulu gitu, dan mereka wait and see sampai udah mulai stabil baru masuk lagi. Dan mungkin yang terjadi di Indonesia kan juga kayak gitu, mereka udah keluar duluan waktu pergantian pemerintahan, dan sekarang mereka wait and see sampai mereka lihat kondisi politik kita udah lebih stabil, baru mungkin mereka, mungkin bukan hanya politik, rupiah juga. Kalau rupiah udah mulai stabil dan mulai ada kondisi indikasi menguat, mungkin mereka akan masuk lagi. Oke, tadi kan Bapak sempat juga sebutkan kalau fiskal ya kan sebetulnya mereka pantau fiskal kita kan benar atau enggak sih alokasi anggarannya dan sebagainya. Nah, kalau dari kacamata asing nih Pak sekarang nih ya dengan adanya sorry itu saya anggaran MBG udah dipotong, kemudian KDMP segala macam, terus kemarin baru saja jembatan diresmikan ya, berapa ribu jembatan kayak gitu. Itu jadi patokannya sampai seberapa sih Pak sebetulnya? Dari persenan deh, 100%, 90, gimana? Biar POV people tahu. Itu udah positif sih, mereka melihat positif tapi belum sampai meyakinkan mereka untuk masuk lagi. Jadi masih wait and see. Mungkin kuncinya rupiah sih, selama rupiah masih di level sekarang, mereka akan tetap wait and see. 100 basis point belum bisa meyakinkan market. Belum, tapi mereka yakin rupiah under value Pak. Oke, kenapa misalnya ini kan BI kan udah 100 basis point ya, naikin rate.
Tapi market kok Iya ya. masih membuat rupiah tuh terpuruk terus. Ini ada apa? Terus itu memang jadi objek spekulasi atau memang ya kalau under value berarti kita berbicara bahwa sebenarnya ekonomi kita baik aja, kenapa Betul. rupiah dibanting? Iya. Ke confidence. Confidence. Ya, jadi balik ke confidence dan juga mereka ada kekhawatiran juga downgrade dari, tapi ini udah lewat di downgrade dari S&P dan Fitch dan MSCI. Iya. Kan terakhir kan udah Moody's, Tapi udah Moody's S&P, dengan terakhir kan S&P udah sama Fitch. terakhir kalau nggak salah, S&P terakhir kan udah masih tetap bilang stabil tetap kan? maintain, ya. Tetap stabil. Tapi mereka akan tetap memantau di situ juga. Iya, iya, iya. Berarti memang tidak ada sesuatu yang kritikal dari sisi fundamental sebenarnya, walaupun memang ada concern di fiskal yang harusnya memang itu bisa dilakukan oleh pemerintah, melakukan upaya untuk pembenahan sehingga orang lebih percaya diri. Om Luk, kalau melihat saham, kan berkali-kali nih apa yang disampaikan oleh Pak Andre ini bilang bahwa saham kita tuh murah, udah diskon banyak, nggak ada juga berani beli, retail juga masih takut masuk. Kenapa Om? Ya sebenarnya kalau kita lihat kan memang investor retail ini orang-orangnya tipe orang-orang yang beda lah sama Warren Buffett lah. Kalau Warren Buffett kan selalu pasang di kamarnya gitu tulisan Warren Buffett tuh gede tuh. Be great when other fear, be fear when other great ya. Tapi ketika kalau kondisi kayak begini, disuruh beli juga nggak mau kan kadang-kadang. Entar deh gitu. Ada dua, emang mereka betul-betul masih tadi kondisinya wait and see seperti asing, atau memang masih nyangkut. Oke. Ya, kalau dari perspektif aku kebanyakan masih nyangkut. Ya. Ya, sedangkan untuk mengakumulasi duit lagi, untuk dapat uang yang banyak lagi itu kan nggak bisa. Makanya dalam kondisi kayak sekarang mungkin kita arahkan kepada investor retail tidak bisa membeli secara lamsam. Misalnya beli blok gede gitu ya, misalkan banyak, 100 juta, 200 juta. Ya dollar cost average aja kalau punya duit gitu loh. Makanya kalau ditanya sama orang kan, kapan sih beli saham yang baik itu? Yang pertama pada saat krisis. Sekarang kan nggak ada krisis sebenarnya kan. Cuman emang udah ada gonjang-ganjing aja. Yang kedua, saat kita punya duit sebenarnya. Itu waktu yang paling baik. Karena kalau kita mau timing the market juga agak susah. Mau nunggu sampai kapan gitu kan. Bahkan kemarin saya ketemu sama salah satu bapak gitu, dia bilang, kalau IHSG sampai ke level 6.000 gitu ya, itu sebenarnya all out juga nggak apa-apa. Dan benar kan sekarang sampai 6.400 gitu kan. Nah, kadang-kadang orang itu memang tadi ya kan kalau kita mau sukses di investasi kan yang pertama ya pastilah harus punya modalnya dulu lah ya. Yang kedua adalah ada opportunity-nya apa enggak. Nah kemarin tuh sebenarnya dikasih opportunity tuh pas IHSG-nya turun ya. Bahkan sampai level rendah pun orang masih nggak berani ya karena tadi gitu mungkin masih nggak confident karena ngelihat kondisi-kondisi market yang uncertain, nggak confident ngelihat ini. Tapi kebanyakan sekarang mereka sudah mulai belajar lagi nih. Belajar lagi ilmu-ilmu tentang flow, siapa yang beli, siapa yang jual. Apalagi sekarang juga kebijakan bursa kan, sesi 1 volume perdagangan transaksi asing udah mulai disampaikan lagi. Dan beberapa juga udah mulai liatin lagi, oh ini yang flow masuk, bank ini, yang flow keluar, emiten ini. Dan itu juga membuat orang juga jadi lebih pede. Kalau dulu kan betul-betul buta gitu kan. Baru di akhir sesi baru tahu flow-nya gitu asingnya. Kalau sekarang udah bisa dilihat gitu. Nah, mungkin yang terpenting adalah selain tadi mereka kumpulin modal, yang kedua kumpulin ilmu sih. Ya, kumpulin ilmu belajar dengan orang-orang kayak Pak Andre gini ya tentang valuasi, tentang baca sentimen supaya apa? Supaya ketika duitnya ada, ilmunya cukup, mereka bisa kembali lagi bertransaksi lebih heavy lagi sih. Gitu. Ini karena tadi Pak Luk udah mention belajar lagi. Nah ini supaya POV people belajar banget ini ya. Oke. Tadi kan di awal sebenarnya sudah sempat sebut kalau yang keluar masuk itu kan dia punya liquid gitu ya. Tapi apakah itu baik ataukah enggak? Jadi scalper tuh enak nggak sih? Sebenarnya gini, kalau dulu ya, zaman saya masih pensiun belum kerja gitu ya. Itu tiap hari bisa tongkrongin market gitu loh. Ngeliatin saham ini, oh siapa nih tap reading ya, ilmu-ilmu kayak gitu kan. Terus waktu itu kan baca foreign asing ya, ngeliatin yang FFF, BS, SB gitu kan. Dulu kayak gitu. Sekarang ketika kita udah mulai kembali bekerja, seperti itu melakukan transaksi seperti itu mungkin udah out of question lah.
Karena nggak ada waktu, nggak ada ruang lagi untuk itu. Jadi sebagai seorang trader, sebagai seorang investor, kita sesuaikan dengan kita punya ritme aja, gitu loh. Kayak saya sekarang, tiap hari meeting, jalan, meeting gitu, nggak mungkin lah lihat market. Ya udah, akhirnya kembali ke mazhab yang paling dasar. Tiap habis gajian, beli saham. Investasi gitu. Dan sekarang dengan kondisi ada AI, ada cloud, ada ChatGPT, apa parameter-parameter yang mau kita cari dari saham bisa dituangin itu cariin sama dia. Iya, bikin promnya ya. Bikin promnya gitu kan. Jadi sebenarnya sih ada yang bilang saat ini sebenarnya adalah waktu yang paling ideal buat orang untuk masuk dan belajar di industri pasar modal. Karena kenapa? Semua toolsnya ada. Sekuritas ngasih semua tools. Tools bandarmologi, tools foreign flow, tools teknikal, ada signal, ada ini, ada ini. Tinggal kita mau menggunakan itu atau enggak. Gitu ya. Banyak sekarang orang-orang gitu kan sebenarnya juga memprovide gitu. Ada signalnya, ada screenernya, ada ininya. Zaman dulu kita masuk pasar modal tahun 2000 nggak ada kayak begituan. Sedikit, maaf saya potong. Gimana caranya POV people nggak kegiring sama bandar? Nah sebenarnya gini, justru ya orang itu kalau teman-teman bilang kan ada gambar tuh dulu zaman tahun 2000-an tuh ada gambar tuh. Ikan kecil, ikan besar gitu kan, ada gambar kayak gitu kan. Bisa Ya kan? Bahkan ada juga komunitas yang memang follow bandar itu gitu kan, follow itu. Nah, tinggal memang mencari-cari aja, jangan sampai jadi gini. Kan kalau diperhatikan ada orang dulu ya zaman dulu ada tuh namanya tuh bandar detektor, ilmu bandar detektor ada kayak gitu dulu. Nah, problemnya adalah kamu ngikutinnya adalah ketika di periode-periode udah dipucuk. Ya, kalau bisa ikut di periode-periode nggak usah terlalu awal lah. Di tengah-tengah sebenarnya juga udah dapat cuan sebenarnya. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman, jangan pernah memusuhi bandar. Karena kalau nggak ada dia, nggak ada yang menciptakan likuiditas. Bener kan? Liquidity provider. Iya kan? Kan seperti itu ya. Kita beli saham nih, beli saham. Oh sahamnya bagus, pendapatannya bagus. Ya. Tapi nggak ada value, nggak ada ini, kita bisa beli nggak bisa keluar. Iya kan? Makanya selalu disampaikan jangan pernah ada konotasi negatif lah tentang yang nggak boleh itu adalah kan sebenarnya pump and dump. Itu yang nggak boleh kan. Tapi kalau misalkan ada orang akumulasi kita ikut. Ya. Dulu saya punya teman pelaku pasar juga udah tua udah 80 tahun. Dia cerita ke saya gini, Pak Lukman dengan logat-logat udah tua gitu. Saya nggak bisa kayak Pak Lukman kayak begini analisa saham. Gimana Pak? Saya bilang, Pak Lukman tulis ada chart haki-haki, begini-begini, ada chart bandarmologi. Saya nggak bisa. Saya Pak bertransaksi, saya hanya lihat saham-saham yang masuk ke MSCI. Asing beli, saya beli, asing keluar, saya keluar. Orangnya lebih kaya dari kita-kita semua. Dengan ilmu yang lebih sederhana. Ya kan? Kita pakai ilmu ada frekuensi analyzer, ada ini, itu segitu-gitu aja. Berarti artinya sebenarnya tidak membenci bandar, tapi harus tahu bandar yang mana yang benar gitu ya Pak? Sebenarnya sih enggak juga sih. Harus punya style gimana trading sendiri. gitu? Style trading sendiri sebenarnya. Oh, Jadi nggak ada istilahnya ada bandar baik, bandarnya nggak ada lah. Nggak gitu. ada ya. Ya semua tergantung kita masuknya udah di pada saat periode distribusi atau periode akumulasi. Itu aja. Ya, oke, siap. Timingnya itu yang Timingnya aja yang paling penting. Ya, jangan ketinggalan terlalu jauh lah. Kalau asing Pak Andre gimana misalnya mereka kita akan coba kasih sedikit misalnya itulah view ya kepada semua stakeholder teman-teman. Karena pasar kita ini kan sebenarnya harusnya menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi ya yang harus kita perhatikan sama-sama juga. Jangan sampai misalnya ada wadah ini tapi justru semua orang kayak takut masuk karena resiko di bayangan itu resiko besar. Ini kan sebenarnya yang terjadi kan adalah persoalan komunikasi yang nggak baik kan. Iya. Dari sebuah kebijakan yang disampaikan pemerintah yang membuat kita ngerasa sesuatu yang nggak pasti ke depannya. Nah mungkin ada sedikit ya saran buat dari misalnya Pak Andre kira-kira ke OJK-nya, ke BEI-nya, ke pemerintah atau Kementerian Keuangannya atau ke Presiden Prabowo-nya sendiri untuk ngasih tahu bahwa
market tuh butuh ini loh. Hmm, iya. Sebenarnya kalau yang banyak dipertanyakan asing adalah transparansi dari market Indonesia. Oke. Karena mereka udah mengalami waktu yang cukup lama itu yang ya saham-saham Indonesia tuh yang naik tinggi, market cap-nya jadi gede, tapi mereka nggak bisa invest karena sebenarnya nggak ada liquidity di situ. Iya, high concentration Stok itu. stock itu ya. Itu yang Aceh. sempat menjadi kendala buat mereka. Ya. Jadi kelihatannya ya mereka minta lebih ke transparansi Iya. dan saham yang saham-saham kunci lah itu yang mereka bisa invest gitu. Kalau dulu kan enggak kan, saham yang naik saham kunci tapi mereka nggak bisa masuk. Iya, susah. Nggak bisa nikmati. Jadi akibat mereka kalau ditanyain kok kinerjanya bisa jelek terus sih dibandingkan IHSG ya. Waktu 2-3 tahun lalu kan IHSG bisa naik banyak, tapi kan karena mereka bisa cuma taruh saham di saham-saham yang fundamental lah istilahnya mereka bisa masuk, akibatnya mereka underperform terus. Iya, iya. Dan kalau ditanya sama komitinya yang ada diomelin terus. Iya, iya. Kenapa lu bisa kinerjanya di bawah IHSG gitu ya? Dan ngejelasinnya susah kan waktu itu kan. Baru bisa jelaskan sekarang semenjak MSCI dia keluarin warning tentang itu. Iya. Jadi kedepannya sih kelihatannya yang diharapkan ya lebih transparan dan memang saham-saham yang kunci di IHSG itu mereka emang juga bisa invest. Jadi kan itu udah dilakukan oleh Bursa Efek dan OJK kan untuk membuat sejumlah aturan tentang high concentration stocks sama batas minimum saham yang di publik, free float. Artinya bahwa ini udah ada upaya dari regulator dan otoritas bursa untuk ngebenahin ini, belum cukup. Udah ke arah yang benar. Harusnya arahnya udah arah yang benar. Tinggal nanti dari sisi MSCI-nya melihat cukup apa enggak. Dan juga kalau saya tahu sih MSCI sendiri juga mereka melakukan konsultasi juga. Jadi ke fund manager besar seperti BlackRock, Fidelity, mereka konsultasi juga ke mereka gitu. Untuk mengetahui apakah keterbukaan yang udah dilakukan oleh OJK, oleh bursa itu udah cukup apa belum. Tapi menurut Bapak ada sesuatu yang kurang nggak sih dilakukan oleh bursa sama OJK? Ketika mereka udah melakukan ini, cuma masih direspon lama oleh MSCI itu sampai harus nunggu November. Iya. Kenapa? Apa ini yang menjadi obstacle-nya, tantangan kemudian kenapa nggak mereka? Ya udahlah, status freeze-nya kita tarik, udah kita mereka memang perlakuan normal. Iya, mereka memang ada periodic review ya. Jadi tiap Februari, Mei, Juni atau dan terakhir di November. Waktu di Februari itu ya mereka lihat butuh waktu nih, nggak mungkin bisa dalam di Juni apa di Juli itu akan bisa prosesnya akan bisa selesai. Jadi mereka lihat butuh waktu sampai November. Bahkan sebenarnya kalau lihat dari statement MSCI, kalau misalnya sampai di November itu masih mereka belum puas akan keterbukaan, mereka mungkin akan kasih extended review lagi. Jadi mereka nggak turunin ke frontier, tapi mereka kasih waktu lagi untuk lebih melakukan perbaikan lagi di transparansi. Kalau sampai nunggu November, Pak, apa kira-kira yang harus dilakukan OJK sama BI untuk semakin convince MSCI biar nanti pas di November, bagus Indonesia, freeze-nya kita cabut. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Saya lebih lihat dari highly concentrated stock itu harus lebih banyak yang dibuka ya. Karena saya lihat sebenarnya dari yang saham yang katanya free float-nya gede, sebenarnya masih banyak nomini-nomini juga di situ. Itu harus dibuka itu. Kan udah ada tuh terakhir dibuka 51 saham, terakhir ditambah lagi nggak salah berapa minggu yang lalu berapa saham ditambah lagi. Itu kayaknya itu harus lebih banyak dibuka sehingga lebih transparan. Yang nomi-nomi di free float itu lebih dibuka. Iya. Setuju masuk Om Luk. Ya, kalau sebenarnya juga kita ngelihat ya kalau di investor asing atau investor institusi kan memang pendekatannya berbeda dengan investor retail ya. Investor retail itu lebih melihat saham mana yang berpotensi naik dan mana yang berpotensi turun. Bener nggak? Ended gitu kan? Seperti itu. Mau itu high concentration kayak masuk di indeks kayak punya bobot gede di MSCI kayak buat mereka adalah yang terpenting aku melihat saham ini secara jangka pendek
bisa memberikan profit atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua yang mereka butuhkan sebenarnya kan adalah tools-tools atau keterbukaan terkait dengan transaksional. Kayak dulu kan apa namanya data real time keluar tuh. Data siapa yang beli, siapa yang jual itu karena itu sempat ditutup lagi. ya kan ditutup kan ditutup itu kan juga membuat orang juga jadi kayak buta ya buta kan gerakannya, padahal kan yang namanya retail itu tujuan bertransaksi kan juga karena dia nggak bisa menggerakkan pasar, dia hanya mengikuti orang yang bisa menggerakkan pasar seperti itu. Artinya lu minta ke bursa, bukalah semua data transaksi yang selama ini ditutupin ya biar. Nah itu sebenarnya kan itu udah pertanyaan dari dulu tuh, dari komunitas juga seperti itu. Nah memang pelan-pelan kan, sekarang sesi 1 dibuka tapi nggak ada value-nya, cuman volumenya doang. Belum ada siapa mengakumulasi apa, siapa mendistribusikan apa. Karena itu menurut kami adalah tools yang memang oleh retail banyak dipakai dan oleh banyak influencer ya, financial influencer itu dipakai buat cerita gitu loh. Ada bikin story gitu. Wah, saham ini diakumulasi oleh ini, trennya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga kalau buat investor retail mungkin IPO berkualitas ya, kalau bisa porsi buat retail juga dapetnya jangan selot 2 lot gitu loh. Itu sebenarnya mereka pengen tuh kayak gitu sebenarnya. Iya, itu PR kita juga sih. Iya sih sebenarnya. Jadi kita nggak ada supply yang bagus ya untuk. Ya pengennya gitu. Walaupun ada yang bagus dapat cuma slot gitu kan, seperti itu. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin bisa membuat orang lebih seneng lagi gitu loh, lebih happy lagi kan. Sebenarnya kayak contoh lah, kemarin aku ngobrol sama teman gitu loh. Lu kenapa sih masih trading saham atau masih trading saham? Menyenangkan kata gitu loh. Ya, karena gimana? Kalau orang yang udah apa ya, udah punya skill, udah punya ilmu, kan sebenarnya kerugiannya bisa diminimalisasi dengan tools yang ada, misalkan pakai pasang stop loss, kayak pasang ini. Nah, itu yang sebenarnya membuat mereka still comeback to the market. Tinggal cari nanti. Sambal itu tadi. Iya kan, tinggal cari marketnya udah makin rame nggak? Karena terus terang loh ya, kita ngelihat tuh, aku lihat beberapa teman komunitas gitu, cabang atau apa. Itu kalau marketnya ngedrop, dalam arti frekuensi transaksinya ngedrop, omsetnya turun. Artinya kan apa? Emang betul-betul retail itu terpengaruh dengan siapa yang bisa gerakin ini gitu loh. Nah kalau sekarang nggak ada yang menggerakkan, orang nggak akan semangat. Jadi tadi tuh kalau yang dibutuhkan oleh investor retail adalah volumenya bisa besar lagi, dan volume besar lagi adalah tadi partisipasi asingnya tinggi lagi, partisipasi institusinya tinggi lagi. Yang receh-receh kayak retail gitu mah ngikut sebenarnya gitu loh. Karena objektif dia cuman happy to make profit katanya. Jadi abis ini ada pertanyaan yang paling ditungguin sama banyak POV people sudah. Pertanyaan klasik kita sudah banget ya kan. Jadi menurut setiap episode kalau berbicara saham kita tuh pasti selalu ada. minta ke expert, kasih dong kita hint saham apa nih yang kira-kira bagus nih. Tapi disclaimer ya, tapi kita disclaimer mau mempom-pom atau apalah kan. Dan kita tidak merekomendasikan saham apa yang direkomendasikan. Kalau bapak-bapak ini bersedia menyebutkan sahamnya, silakan. Tapi kalau sektoral juga monggo. Dari Pak Luk. Dari ini dulu dong. Oh ya udah dari Pak Andre. Lebih paham ini hitung-hitungannya. Kalau saya kan follow aja. Gimana? Tadi sebenarnya udah disebutin sama Pak Andre sih. Coba lebih eksplisit lagi. Eksplisit aja Pak, karena nanti ditunggu nih. Iya kalau sektor ini kan ya sempat disebutkan kalau mau jangka panjang ya, dan kita yakin ekonomi kita akan membaik, kondisi politik kita akan stabil, rupiah akan menguat, itu ya saham perbankan. Perbankan tuh terus terang murah banget. Iya, big cap dengan PBV 2 kali, BCA yang nggak pernah setir rendah ini juga PBV-nya. Iya rendah banget, dan kalau saya hitung tuh kalau kita pakai statistik ya, kita tuh di trading tuh di perbankan di -3 standar deviasi. Jadi biasanya kondisi terburuk itu cuma di -2 standar deviasi. -3 standar deviasi itu kayak black swan event, jadi kayak kondisi yang nggak biasa, baru bisa ke -3. Jadi udah murah sekali, ya tinggal confidence aja. Kalau confidence level balik, paling nggak dari -3 pindah ke -2 aja udah kenaikannya udah cukup besar. Dan kalau udah normal ya akan balik ke di rata-rata. Jadi itu mungkin kenaikannya bisa
bisa besar sekali. Seharusnya bisa 60-70% seharusnya bisa kalau balik ke rata-rata valuasi seperti biasa. Tinggal tingkat confidence-nya aja kapan kita bisa balik. Tapi kalau mau jangka pendek selama kita masih nggak yakin nih asing Tapi bakal di confidence bank balik, itu kita punya persoalan dengan likuiditas loh, Pak. likuiditas yang di perbankan emang ada. Tapi so far kalau kita lihat tanya ke perbankan, so far masih sangat bagus, sampai di Juni itu masih sangat bagus. Untuk bank-bank swasta. Tapi kalau bank-bank himbara rasanya udah mulai ketat ya. Bank Himbara itu mulai ada kendala likuiditas di Juli. Iya. Tapi walaupun, jadi kalau kita lihat dari likuiditas ya, dari Desember tahun lalu sampai sekarang tuh udah turun banyak gitu. Karena kan ada kucuran dana salah. Betul. Tapi di Juni itu ada kenaikan BI rate 100 basis point. Ya. Itu baru mulai akan ada kendala likuiditas di semester kedua. Ya. Tapi saya lihat Bentar. nanti akan naik tuh cost of fund karena likuiditasnya berkurang. Tapi kenaikan cost of fund itu mungkin sejelek-jeleknya mungkin akan sama dengan posisi di Desember. Oh. Jadi masih akan terjaga, tapi memang akan naik. Dan Ya. ini yang paling banyak dikhawatirin orang. Tapi menurut saya itu udah factoring. Jadi kalau di perbankan kita lihat pertama dari masalah likuiditas, kedua dari masalah pertumbuhan loan. Ya. Pertumbuhan loan juga di semester kedua juga diperkirakan akan lebih lambat daripada semester pertama. Karena pertumbuhan loan di semester pertama itu banyak didorong stimulus pemerintah, Koperasi Merah Putih dan segala macam. Di semester kedua kan stimulus pemerintah udah berkurang. Tapi yang bagusnya itu semua udah di-factorin. Ya. Jadi dari secara forecast kita, earning yang di first half itu kan lumayan tinggi tuh, ada kalau rata-rata perbankan mungkin di low double digit, sekitar 11-12% rata-rata pertumbuhan earning di perbankan di semester pertama. Tapi buat di full year kita udah memperkirakan pertumbuhan earning itu sekitar 6-7% aja. Jadi akan ada perlambatan. Tapi dengan asumsi udah kita perkirakan ada perlambatan, tetap valuasinya masih sangat murah. Masih di -3 standar deviasi. Itu yang saya lihat, tinggal tantangan ada, tapi kita udah murah banget, tinggal kapan confidence itu balik di perbankan. Selain perbankan? Yang buat jangka pendeknya terutama sekarang kalau komoditas sih Pak. Komoditas pertama diuntungkan dengan pelemahan rupiah. Oh iya. Karena mereka kan rata-rata jual harga dolar ya Pak? Jual ekspor. Jadi US dollar revenue basisnya US dollar. Dan kedua juga harga komoditas beberapa juga cukup tinggi. Dari oil sendiri juga yang tahun lalu rata-rata $60, $70 per barrel, sekarang udah di level 80-an dolar per barrel. Itu oil double profit tuh, double durian rupiah 2 kali dari pelemahan rupiah sama di harga komoditas sendiri. CPO juga saya unggulkan karena CPO sendiri juga sama, dia ekspor basis. Kedua juga dari supply akan ada tantangan di supply karena ada El Nino. El Nino kan musim panas berkepanjangan. Jadi kita perkirakan supply di tahun depan tuh akan berkurang. Tapi kebijakan B50 apa nggak jadi tantangan tersendiri? Karena mereka harus nyediain farming kan? Iya, itu impact-nya ke harga komoditas CPO malah jadi naik. Demand akan naik. Ya, tapi kan mereka punya DMO, Pak. DMO ya, tapi mereka udah perkirain sih, tetap masih untung. Karena harga komoditasnya kalau mereka jual ke ekspor kan naik kan. Jadi CPO masih akan menarik sektornya. Dan terakhir beberapa metal mining seperti kalau kita lihat copper itu harganya naiknya cukup bagus. Timah juga harganya naik cukup bagus. Yang LTG related kali ya, logam tanah jarang itu ya Pak? Iya, dan juga emas sebenarnya. Emas sekarang udah di level $4.600 per ounce. Karena geopolitik dan segala macam, kita perkirakan bisa naik terus ke $4.800 per ounce. Emas, melewatin kemarin dong, harga tertinggi kemarin. Betul. Jadi, tapi ini bukan rata-rata, tapi spotnya mungkin bisa sampai ke situ gitu. Itu juga seharusnya akan bisa membawa sentimen positif. Itu yang buat jangka pendek itu lebih komoditas basis. Kalau mau jangka panjang kita percaya confident akan balik, bank sangat murah. Dari Pak Lup? Kita kan kalau ngasih tahu orang retail agak-agak susah ya, dikasih tahu cara yang paling bagus, paling benar. Kita dulu mau lu apa aja, tapi kita selalu kasih guidance. Guidance yang paling penting adalah tadi ya, dari data MSCI juga, kita tahu bahwa top 10 konstituen MSCI itu
contributing 88%, 83%. Iya. Dan 51% isinya perbankan. Jadi benar ya, perbankan itu wajib ada di porto kita, Ya. yang porto core kita. Jadi kalau porto core itu biasanya kategorinya kita bilang saham-saham yang fundamentalnya bagus, kemudian juga PI-nya masih rendah, kemudian dia juga bagi dividen seperti itu. Jadi kita selalu bilang 60% saham kamu minimal isinya 50% harus ada banknya. Iya. Jadi 30% isinya ada bank gitu kan. Kemudian yang di bawahnya lagi ya consumer. Karena kan tadi yang disampaikan oleh Pak Andri juga bahwa kita negara besar. Negara besar, negara dengan penduduk nomor 3 kayak sekarang, nomor 4 Nomor ya, empat, terbesar di ya. dunia ya. Itu sedang bertumbuh lagi. Generasi muda. Jadi saham-saham consumer juga, apalagi konsumer-konsumer yang sifatnya kayak fashion, lifestyle, itu menarik untuk kita cermati gitu ya. Lalu tadi pertumbuhan dari industri otomotif juga masih menarik. Mungkin otomotifnya sendiri enggak gitu loh, karena kan mungkin gempuran dari Cina dan lain-lain seperti itu. Tapi komponen-komponen pendukungnya kan kayak bannya lah, apanya lah, itu sebenarnya tuh menarik gitu loh. Ya. Itu yang 60% isinya itu dulu deh gitu ya. Lalu yang sisanya 20-30% isinya tadi saham-saham yang memang bergerak fluktuatif karena ada perubahan underlying, misalnya let's say harga komoditasnya, ya kayak tadi ya, emas, kemudian oil and gas, kemudian tadi CPO. Selama tren harga komoditasnya masih naik, saham-saham itu masih layak untuk dikoleksi dalam jangka-jangka yang lebih pendek. Dan yang terakhir ya, sisanya 10%, 15%, either mau dimasukin RDPU atau mau di TikTok-TikTokan tuh saham-saham yang pakai scalping tadi. Karena itu menurut kita cara paling aman ya di dalam kondisi market yang seperti sekarang. Jangan kita stop tuh berinvestasi di masa sekarang, janganlah. Karena justru di masa-masa sekarang tuh tadi tuh dapat harga saham yang tadi murah-murah, standar deviasi -3, ya seperti itu. Karena kapan lagi bisa nemu saham seperti itu? Masa menunggu krisis kan nggak mungkin gitu loh ya. Jadi momentumnya sekarang sebenarnya kalau ada duit, taruh dulu di RDPU, setelah duitnya cukup, beliin saham. Beliin saham terus gitu terus. Tapi memang beberapa kali kita undang expert kita, saham-saham itu selalu dibicarakan bahwa ini salah satu rekomendasi yang baik. Jadi mungkin teman-teman POV People juga mungkin bisa mempertimbangkan itu, karena seringkali dalam beberapa situasi krisis ini ketika kita berbicara dengan expert, selalu itu yang disebut sebagai salah satu stok yang layak diinvestasikan untuk long term. Karena biar gimana pun valuasinya murah, banknya juga gede-gede. Jadi di tingkatan regional juga harusnya bank-bank kita tuh sudah bisa bersaing, nggak kalah sama-sama bank yang ada di Asia Tenggara. Betul. ROI kita tertinggi loh. Yes. Di Asia, mungkin termasuk di dunia kita tertinggi. NIM kita juga paling tinggi. Paling tinggi. Udah kayak tutup mata sih, tinggal confidence aja sih. Iya, tinggal confidence. Aku sih confident, kamu? Ya confident lah ya confident. Confident, tapi naruh yang banyak, jangan sedikit. Oke, confidence gitu. Gimana Bang Otmar, confidence nggak? Bang Omar confident dari Kalau mulanya. dari awal kita udah ngeliat ada Om Luke di market, aman. Aman ya. lah, kita jaga lah. Kita jaga. Kita jaga supaya confident levelnya Iya. naik. Walaupun harga mungkin nggak naik ya. Yang penting kita hibur terus lah kalian lah. Tapi itu penting sih untuk membangun kepercayaan juga investor. Jangan, kita udah terlalu lama dibuat kayak bimbang, ragu, takut main di market. Situasinya udah firm belum ya? Mau masuk dari Januari loh Pak. Kita kayak dihajar terus. Ya. Dikasih berita negatif sedikit langsung panik. Tapi mungkin ini ada situasi ini juga membuat kita banyak belajar sih. Banyak belajar. Banyak belajar bahwa ya market itu seperti ini. Teman-teman di luar sana juga harus mengingat momen-momen ini. Jadi ada pembelajarannya nanti ke depan ketika ada situasi yang lebih krisis lagi, udah siap menghadapi situasinya. Oke. Meskipun kita berharap tidak ada krisis lagi ya. Kita berharap tentunya ya. semua. Dan Kita berharap 2045 Indonesia emas. Indonesia emas.
Betul dong. Apalagi Jelang ini mau Waktu ultah, kemerdekaan. umur 81 tahun ya Iya, kan. iya, iya. Oke, luar biasa Udah punya obrolan bendera, kita Om? loh hari ini. Udah kita pasang. Oh, udah, Pak Andre udah punya dari Udah satu pasang kita. Agustus. Tapi sih menurut aku ya satu hal lagi ya. Ini kan momentumnya adalah yang semalam tadi pagi diumumkan, kemudian juga ada yang delete, ada yang turun, ada yang keluar seperti itu. Satu hal mungkin yang perlu teman-teman dari POV pahami adalah yang kita beli kan sebenarnya sahamnya. Iya, iya. Ya, bukan IHSG-nya gitu loh. Jadi Iya, tadi tuh masukan-masukan dari Pak Andre dan lain-lain itu dipilih-pilih aja gitu, pilih sahamnya. Jadi fokus ke saham individualnya, jangan fokus ke IHSG-nya kalau sebagai retail sih ya. Iya, iya. Karena kalau kita mikirin IHSG-nya tuh takut terus. Iya. Malah ya kita mikirin yang ininya udah keburu ngacir gitu lah. Iya. Jadi mendingan fokus ke individual stoknya aja. Pak Andre punya advice. Iya, kayak tadi Pak Lukman sebenarnya ngomong, tiap kondisi pasti ada opportunity untuk Iya, iya. untuk bisa cari keuntungan di situ ya. Hmm. Kayak kemarin IHSG turun, tapi ternyata saham-saham komoditas Melejit. kinerjanya bagus gitu. Jadi harus mencermati spesifik saham juga. Jadi pasti ada opportunity lah buat cuan di situ. Tinggal kita pinter-pinter ngebacanya aja. Sambil kita berharap pemerintah melakukan improvement dalam semua kebijakannya. Ketika semuanya udah oke, gas to the moon. Betul. Wah, luar biasa Mudah-mudahan begitu ya. obrolan kita ya hari ini ya. Sebetulnya spesifik tadi juga sudah disampaikan oleh POV expert kita mau seperti apa sebetulnya dari Pak Andre sudah dikasih tahu pemerintah tuh kurangnya di mana, ternyata harus dibuka itu ya. Tadi ya nominalnya itu transparansi harus lebih lagi sehingga MSCI besok di November tetap akan mempertahankan kita di emerging market atau ya mungkin di tahun-tahun berikutnya kita masuk ke yang lebih tinggi lagi gitu ya. Terus kemudian tadi juga dari Pak Luk sudah dijelaskan POV People ya. Jadi kalau 100% nih ada tadi 60% harus seperti apa, kemudian 10% harus seperti apa. Sebetulnya lengkap banget loh obrolan kita hari ini banget ya. Dan pastinya POV People kita juga tentu akan kembali lagi dengan obrolan yang luar biasa, dengan topik yang luar biasa, dengan POV expert yang tentu saja mumpuni di bidang finance, ekonomi, dan juga pasar modal. Saya Maria Sarjana dan Bang Hotman. Hotman, saya pamit undur. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. POV Talks.